Ya, silakan. Oke, oke. Masih mendem juga suaranya? Ya, sudah Sudah pas. lumayan, Oke. Bang. Sudah. Kecil. Oke, gimana Oke. gimana? Membahas mengenai Yesus punya Tuhan ya. Oke, Bang Edis bisa sebut ayatnya nanti biar ada yang baca. Oke. Oke, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol lah ya, biar kita tambah-tambah ilmu ya. Jadi menurut teman-teman, apakah Tuhan Yesus kita itu Edis dengan saya, nggak usah tanya teman-teman Edis. Kita dua yang di sini. menurut Bang Bisa tahu Edis, Bang Edis dari mana nih? Dari denominasi Protestan, tetapi dari aliran mana? Saksi Yehova atau Adventis atau mana? Protestan? Ya, Protestan kan ada 60.000 Bang Edis. Saya kan Katolik, Roma, ritusnya. Bang Edis bisa beritahu, Bang Edis Protestan, tetapi dari 60.000 saya bingung Bang Edis. Kita kan ngobrol kan, nggak apa di sini. Kalau saya sih nggak menganggap diri saya denom mana saja. Saya gereja Protestan, ke gereja mana aja bisa, ke gereja Bethel bisa, ke gereja HKBP bisa, ke gereja Jadi Om Edis bisa mengkategorikan diri sebagai Protestan relatif. non denominasi gitulah. Jadi Om Edis mengkategorikan diri sebagai Protestan relativisme, semua sama begitu. Enggak juga sih, cuman kalau saya ke gereja mana Iya, kalau nggak juga maksudnya Om Edis. Jadi Om Edis ini dari semua denominasi ini Om Edis lebih kemana sih? Ya, Protestan yang mana maksudnya begitu Bang Edis? yang mana aja sih nggak masalah. Berarti Om Bang, Edis ini suaranya Protestan kecil tapi lagi, relativisme. Suaranya Saya. Begini gimana? Ini apakah lebih keras? oke. Iya. Ya sekarang pas. Oke. Kalau kan saya kan punya pendirian Bang Edis. Saya pastor Katolik Roma, selesai. Bang Edis ini dari sekian 60.000 denominasi di dunia ini Protestan ini, Bang Edis lebih kemana? Kalau saya sih ya, kalau saya dilahirkan itu dari HKBP saya. Gereja orang tua saya. Cuman saya nggak membawa-bawa nama gereja gitu. Kalau saya sih, saya lebih senang pengajaran Kristen yang Alkitab begitu, tanpa memperdulikan denomnya gitu. Oke. Kalau denom Jadi itu menurut saya buatan para pendiri-pendiri gereja gitu, para pendiri aliran gitu. berarti Om Edis ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Tunjukkan dalam kitab suci Bang Edis ikut Tuhan Yesus. Kalau di dalam Alkitab nggak ada tulisannya bahwa Edis ngikut Tuhan Yesus, nggak ada. Ya, saya bukan tanya Tuhan Yesus, tetapi saya tanya Edis ikut Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang Secara ada di dalam khusus. Alkitab. Ya, yang macam mana Tuhan Yesus dalam Alkitab? Tuhan Yesus yang punya Tuhan. Tuhan Yesus yang punya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus yang punya Tuhan, artinya Tuhan Yesus bukan Tuhan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Iya, ya. Kalau saya punya bapak, bukan berarti saya Edis. bukan bapak, gitu. Iya, saya mengerti itu. Tetapi sekarang kita omong dalam Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan, artinya Yesus bukan Tuhan. Atau Yesus juga Tuhan, tetapi dia punya Tuhan. Ya, Yesus Tuhan dan punya Tuhan, gitu. Oke, sekarang engkau tunjukkan dalam kitab suci bahwa Yesus Tuhan dulu. Dan dia punya Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, coba bisa dibacakan. Tolong bantu. Yohanes Yang pertama 13. engkau harus tunjukkan Yesus Tuhan dulu. Ambil saya ada kerjaan sedikit ya, saya ngedit. Ya, tidak apa, Edis. Ya, Engkau silakan. tunjukkan sekarang Yesus Tuhan dulu, setelah itu Yesus punya Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Silakan dibaca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Berarti dia adalah guru dan Tuhan. Dan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Benar bahwa aku guru dan Tuhan. Artinya Om Edis bilang Yesus, kitab suci mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya. Oke. Yesus ini Tuhan. Substansinya seperti apa? Apa itu substansi? Esensi. Contohnya begini kan. Tadi kan Edis bilang, saya punya bapa, saya tidak bapa. Tetapi bapaknya Om Edis adalah manusia dan Edis juga manusia. Ini yang kita namakan esensi atau substansinya tetap manusia, walaupun fungsi sebagai bapa dan fungsi sebagai anak berbeda. Saya nggak ngerti bahasa-bahasa Bang Cafe. Oke, bapamu manusia, Edis? Ya, Engkau manusia? ya, Oke. Dua-duanya manusia? ya.
Tetapi fungsi bapamu dan fungsi Bang Edis berbeda. Fungsi apa itu? Kita ambil contoh, taruh mamamu di samping. Kalau sama fungsinya antara engkau dan bapamu atau bapak saya dan saya, kasihan mama saya karena Fungsi seksual gitu maksudnya? kita ambil fungsi saja. Kata fungsi itu. Bapak dia buat apa, anak dia buat apa? Atau Saya nggak peran? ngerti bahasa Bang Kafe, anak buat apa maksudnya gimana? Buat apa-apanya maksudnya? Oh ya, Bang Edis pernah belajar filsafat nggak? Filsafat bahasa? Enggak. Oh ya, keselutin ada di sini. Contohnya nih, Bang Edis. Kalau Bang Edis punya istri dan Bang Edis punya anak. Bang Edis manusia. Kita jadi bahas saya ini, bukan bahas Bapak dan Bukan, Yesus ini. contoh, saya contoh. Bukan, kalau pakai contoh nanti agak sedikit tambah kemana-mana gitu. Maksudnya Nanti kan esensi Yesus itu apa? Esensi Yesus itu? Tadi yang kau bilang Allah, oke Allah. Nanti kita penting. Contohnya Kita ini. nggak bahas Allah tadi, Tuhan yang kita bahas. Oh iya, Tuhan dengan Allah berbeda. Tadi abang tanya kepada saya, Ya, apakah sekarang Yesus pertanyaan saya, Tuhan dan Allah berbeda. ada kemiripan dan ada perbedaan? Ya, maksudnya fungsi itu peran. Makanya kita kembali dari situ. Oke, itu penting sekali. Nanti kita pakai Tuhan, oke lah. Fungsi Yesus itu apa? Oke, Allah mengutus, Yesus merealisasikan. Seperti Bapa mengutus aku. Aku datang dalam kehendak Bapa. Bapa lah yang mengutus aku. Di sini fungsi Bapa mengutus, anak melakukan. Oke, setuju saya dengan itu. Makanya itu substansinya tetap bahwa mereka Allah. Nah, saya nggak ngerti substansi itu apa. Maksudnya tadi, saya sudah beri contoh ya, Edis. Makanya saya Jangan ke contoh yang lain begini. Maksudnya substansi Yesus itu apa yang dimaksud dengan substansi esensi, Yesus? tahu nggak esensi? Iya, coba jelaskan dulu apa esensi Yesus. Saya pakai contoh. Enggak, Contohnya, jangan pakai contoh lagi, nanti kemana-mana. Apa yang disebut dengan esensi Yesus? Allah mengampuni, Yesus mengampuni. Pekerjaan atau esensi? Dalam karakter ini, engkau jawab saja, Allah mengampuni? Ya, Oke, hanya Allah yang bisa mengampuni? enggak juga. Berarti siapa juga yang bisa mengampuni selain Allah? Murid-murid juga bisa mengampuni ketika diberikan Roh Kudus kepada mereka. Oke, artinya di situ ada kesamaan esensi sebagai manusia. Kesamaan esensi. Saya nggak ngerti bahasa-bahasa yang begitu. Kesamaan esensi sebagai manusia maksudnya apa itu? Waduh. Makanya persoalan besar saya anjurkan Om Edis supaya belajar sedikit filsafat. Oke, tapi sebelum ke situ Bang, maksud saya begini. Kita biar nggak melebar kemana-mana, apakah tokoh Yesus di dalam Alkitab yang kita baca itu seorang ateis? Siapa bilang Yesus ateis? Sedangkan dia sendiri Allah. Oke, Atau dia sendiri Tuhan. apakah dia seorang ateis? Kalau dia itu Allah, kenapa? Engkau tahu itu kata ateis dari kata apa? Begini, apakah Yesus Etimologinya. manusia? Apakah Yesus manusia? Jangan dulu, dari kata ateis, jangan dulu. Engkau jelaskan apa itu ateis kepada saya. Ateis adalah A, itu artinya dia menafikan atau tidak, dan theos artinya Tuhan begitu atau Elohim begitu. Arti ateis adalah ateis artinya menolak keberadaan daripada teis atau theos begitu. Oke, sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan engkau bagus. Yesus itu ateis. Bagaimana Yesus ateis sedangkan dia itu adalah theos itu sendiri? Oke, berarti Yesus bukan manusia ya? Yang ini yang nanti akan saya jelaskan. Kita belum masuk ke tema itu dalam union hipostatika. Kita masih dalam saya nggak ngerti bahasa-bahasa begitu. Union hopos, saya nggak ngerti gini. Pakai bahasa-bahasa yang kita sama-sama ngerti. Nanti saya jelaskan dengan kitab suci di tangan. Makanya kita di sini harus selesaikan dulu determinologi atau terminologi. Oke, penting sekali di sini saya mau tanya. Sekarang engkau sudah buktikan bahwa dalam Yohanes 13:13 tadi bahwa aku adalah Tuhan. Oke, ini penting sekali. Aku adalah Tuhan. Sudah begitu. Sekarang engkau harus buktikan ke saya bahwa Yesus punya Tuhan. Oke, baik. Jadi kata Tuhan yang saya pahami di situ adalah Tuan, kurios, Tuan. Artinya
lawan kata daripada hamba. Saya tanya dulu sama Romo Cafe, apakah setuju? Kyrios itu bukan Kyrios Tuhan itu dalam T kecil. Kristus. Kristus. Oke. Oke, Ini baik. penting sekali. Begini Bang Romo, biar enak kita ngobrolnya Bang ya, gini. Ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu memang tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Aku yang adalah Tuhan, itu malah membasuh kakimu, malah melayani kamu, begitu. Artinya, kata Tuhan di situ, maksudnya adalah Tuhan, lawan kata dari pelayan. Apakah Romo Kapi setuju dengan saya? Saya tidak setuju karena nanti saya buktikan dalam ayat. Sekarang baca ayatnya, Filipi 2 ayat ke-6. Bukan, kita ke Yohanes 13, jangan ke yang saya Filipi. jelaskan di situ dikata hambanya di situ, engkau harus mengerti di situ dulu. Ke Karena Filipi secara dulu. biblis dia omong seperti ini. Di dalam Filipi 2 ayat 6 akan dikatakan seperti apa? Lanjut sampai 11. Bantu dulu supaya kita Filipi bisa 2 mengerti. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak Tahan dulu. menganggap Tahan dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, lanjut. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan. Kalau kata-kata setara, di situ ada berapa pihak? Yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sekarang kata kunci yang engkau mau ambil, hamba tadi, koma, lanjut Friska. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dia dan sendiri melakukan pengosongan diri, inisiatif sendiri, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. berarti di situ dia bukan hamba, hanya mengambil rupa seorang hamba, saudaraku Edis. Lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Yang ini jawaban yang tadi pertanyaanmu tadi. Menjadi benar-benar manusia. Oke, dia mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang dalam keadaannya sebagai manusia. Lanjut. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Merendahkan dirinya sampai mati dan mati di kayu salib. Untuk apa? Lanjut. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. dan semua lidah Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Edis, kalau pertanyaanmu, hamba karena dia mengosongkan diri inisiatif menjadi manusia. Kenosis. Dan dalam keadaan manusia, dia mati di kayu salib. Sudah bisa gantian? Lanjut. Silakan. Oke, dalam keadaannya sebagai manusia itu apakah dia seorang ateis? Jawaban biblis. Kolose 2 ayat 9. Langsung baca Friska. Kolose. Kita pakai ayat. Kolose Dan sekarang kau tahu yang ada di jasmaninya kemanusiaan, yang ditinggal di dalam kemanusiaan ini siapa? Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam jasmani Kepenuhan. berdiam Diam. Kepenuhan. penuhan
kealahan. Alahannya. Benar-benar manusia, benar-benar Allah. Sekarang Om Edis buktikan di dalam kitab suci. Bahwa dia ateis itu. Ya, Sebagai dia manusia. ateis. Enggak, justru itu yang mau saya tanya. Apakah Yesus itu manusia? Benar-benar manusia, Manusia, dan benar-benar benar-benar Allah. Allah. Di Oke. dalam kejasmaniannya berdiam kealahannya. kepenuhannya, kealahannya. Baca kembali Kolose 2 ayat 9, nanti Edis menafsirkan itu. Oke. Kolose Jadi 2. Kita baca dulu Kolose 2 ayat 9 dan Edis menafsirkan itu. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Silakan Edis, ayat itu. Oke, pertanyaan saya tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus seorang ateis? Dia Allah dan berdiam. Bukan itu yang saya tanyakan, Bang. Dia Apakah Allah. Yesus seorang ateis? Ateis dari negasi terhadap teos. Dia tidak Saya ateis nggak tanya karena itu, Bang. dia- Begini, Bang. dia- Pertanyaan saya coba dijawab simpel saja. Apakah Yesus seorang ateis? Dia teos, dia bukan ateis. Dia bukan teos. ateis. Oke, dia bukan Dia ateis. teos, ingat, dia teos, bukan Dia Bapa di ateos. sorga. Dia Bapa di sorga. Dia bukan Bapa. Oke, dia berdoa nggak kepada Bapa di sorga? Dia berdoa. Oke, dia menghamba nggak kepada Bapa di sorga? Dia menjadi hamba karena dia mengosongkan dirinya Menghamba nggak dia sebagai kepada hamba. Bapa di sorga? Ayat dia tidak menghambakan dirinya kepada Bapa di surga. Ayat tadi sudah Baik. sangat jelas. Edis, Coba bukakan Matius pasal yang ke-25, coba. Edis, ayat tadi mengatakan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Edis, dia mengosongkan dirinya Iya, berarti sebagai menghamba hamba. nggak? Artinya apa? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Artinya apa? Iya, dia menghamba nggak? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Artinya apa? Berarti tidak menghamba ya? Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Iya, berarti Artinya tidak apa? menghamba Saya berarti. jawab semua pertanyaan. Engkau jawab pertanyaan saya. Dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Mau saya jelaskan tentang Mengambil- ayat itu? Ayat itu mengatakan, ambil, kita baca dulu ayat. Oke, baik. Mau saya jelaskan tadi kan Romo sudah menjelaskan. Boleh gantian saya menjelaskan? Saya menjelaskan, saya menjawab semua pertanyaan. Sekarang kita lihat sini. Mengambil rupa hamba. Artinya dia mengambil rupa hamba. Ayat tadi mengatakan secara jelas, dia mengambil rupa hamba. Tadi Edis belum menjelaskan Kolose 2 ayat 9 yang saya minta. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Edis jawab dulu itu. Edis langsung mau tanya, tetapi saya tanya Edis tidak mau jawab. Oke, mau saya jelaskan pemahaman saya tentang ayat itu? Ya, itu yang saya butuh dari tadi. Baik. Baca kembali Begini. Kolose 2 ayat 9 dan Edis jelaskan dulu. Hermeneutik apa yang dipakai di situ? Saya kayaknya nggak dikasih kesempatan ngomong ini. Sekarang baca dulu. Boleh ayat ngomong itu. nggak saya? Kalau saya nggak boleh ngomong ya, saya dengar-dengar aja di Edis, sini kira berarti maksudnya ya. kita baca dulu ayat itu dan Edis jelaskan ayat itu dulu. Tapi begini Romo, saya itu cuma bertanya tentang simple. Berarti Romo mempromosikan seorang Yesus yang tidak bertuhan ya? Saya tidak mempromosikan, saya sedang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang saya Itu butuh kita Edis. sepakat Romo. Edis, Kita iya, sepakat Edis. bahwa Yesus Ya, adalah engkau- Tuhan. Iya, jelaskan dulu ayat ini Edis. Kolose 2 ayat 9 dibaca ulang dan Edis menjelaskan. Silakan dibacakan. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya lalu terus? Jelaskan. Artinya apa di situ? Oke, baik ya. Jadi kalau kita berbicara itu sebenarnya berbicara tentang otoritas, di mana Yesus sang pemilik otoritas, dia tidak menganggap bahwa dia itu harus dilayani, melainkan dia malah menjadi pelayan. Sekalipun Yesus adalah Allah, yang artinya adalah sang pemegang otoritas, yang kepadanya seseorang itu harus melayani, justru dia malah mengambil rupa hamba. Artinya, Yesus yang adalah yang seharusnya dilayani, malah melayani.
Begitu. Itu tidak berbicara bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Seperti Edis, itu. tahan Itu dulu. pemahaman Edis, saya. Edis, saya potong. Baca kembali Terus? ayat. Kolose 2 ayat 9 tidak omong tentang pelayan, tidak omong tentang hamba. Baca kembali Friska, mungkin Edis tidak dengar. Kolose 2 ayat Oke, 9. coba dibaca penuh saja, dibaca dari ayat sebelum-sebelumnya sama sesudahnya coba. Baca dulu ayat itu dan engkau menjelaskannya. Tapi saya bukan membahas hal-hal itu loh ke sini. Tidak. Karena engkau tadi bilang, engkau baca ayat itu dan renungkan ayat itu, Kolose 2 ayat 9, dan jelaskan itu. Engkau lari ke hamba, lari ke Filipi 2, saya tidak tanya di situ. Jelaskan Kolose 2 ayat 9. Baca kembali. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Silakan jelaskan hermeneutikmu, eksegesimu ayat itu. Iya, tadi sudah saya jelaskan. Itu berbicara mengenai bagaimana Yesus yang dia itu menjadi representasi. Bagaimana dia yang menjadi wakil atau gambar daripada Allah Bapa yang tidak terlihat. Itu terdiam penuh di dalam diri Yesus. Nah, sekalipun demikian, Yesus tidak datang sebagai sosok yang dia itu harus dilayani. Melainkan sebaliknya, Yesus itu malah menjadi pelayan. Dia yang Tuhan, yang harusnya kakinya dicuci, dia malah nyuci kakinya. Itu pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba itu nyuci kaki orang. Nah, Yesus mengambil pekerjaan itu. Edis, kau sudah lari kemana-mana. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis harus menjelaskan secara hermeneutik. Tolong baca kembali Kolose 2 ayat 9. Kalau tidak, tema ini tidak akan beralih dari sini. Karena Edis lari ke hamba. Oke lah, kalau seperti itu. Lari ke Yohanes 13. Saya tidak tanya itu. Iya, kalau seperti itu kita jadi nggak nyambung ini. Gimana? Engkau yang nggak nyambung, Edis, maaf. Baca kembali Kolose 2 Pertanyaan ayat tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus tidak punya Tuhan? Engkau belum menjawab pertanyaan saya di sini. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis jangan lari kemana-mana. Jelaskan secara hermeneutik, eksegesis. Tadi sudah saya ayat jelaskan itu. tadi. Tidak ada hubungan dengan hamba di situ. Kolose 2 ayat 9 ada dua terminologi. Ya sudah, penting silakan sekali di situ. penjelasan Romo KP gimana? Kolose, engkau jelaskan kepada saya ayat itu dulu. Baca kembali Kolose 2 ayat 9. Udah tadi saya jelaskan. Tidak ada hubungan di situ. Ada dua kata yang berbeda di situ, jasmani dengan kepenuhan kealahan, dan engkau belum menjelaskan itu. Udah saya jelaskan tadi. Penjelasan Baca saya kembali hanya seperti tadi. ayatnya, baru teman-teman kalian saksi sini 5.000 orang ini, kalian saksikan sendiri bagaimana Edis saya minta hal yang paling kecil, Edis tidak menjelaskan. Tolong Kolose 2 ayat 9 dibaca kembali. Sudah tadi saya jelaskan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Ayat itu sudah begitu jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Engkau jelaskan, jangan lari ke hamba, jangan lari kemana. Kau jelaskan ayat itu dulu. Udah tadi saya jelaskan. Pater Cafe, Edis tadi sudah jelaskan sejauh pemahaman dia. Mungkin langsung dijelaskan secara hermeneutik maksud dari Kolose 2 itu seperti apa. Langsung saja. Langsung. Nah, Edis tadi dia sudah menjelaskan sejauh dia paham yang dikaitkan dengan hamba, dengan Filipi tadi. Tapi mungkin Romo Cafe langsung jelaskan sebenarnya seperti apa maksud ayat itu. Oke. Ini penting sekali untuk masuk ke situ, Edis. Makanya penting sekali hermeneutik, kriteria hermeneutik untuk sebuah eksegesi yang baik. Untuk sampai ke sana kita baca Kolose 1 ayat 15 dulu. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, karena itu dia sabda menjadi manusia. Bukan itu Romo bahasan kita tadi, Romo. Bahasan Iya, kita itu tidak, apakah saya- Yesus seorang ateis? Tadi Romo jawab tidak. Betul. Tidak. Karena Oke. itu saya menjelaskan. Oke, Edis, apakah karena- Yesus di dalam Alkitab berdoa? Romo bilang berdoa. Dia Edis, menghamba saya nggak akan kepada menjawab. Bapa di surga? Edis, kita sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan dia berdiam di mana? Oke, Makanya apakah disebut ketika Yesus- Yesus itu Allah berarti dia Allah Bapa di surga?
Saya Fokus jelaskan Edis. dulu. Yang Fokus ayat dulu, Edis. yang Kolose Yang ayat Kolose 2 ayat dengarkan dulu. 9 tadi dijelaskan bagaimana. Itu yang saya minta nanti engkau ada jelas. Kau kaitannya. lari ke hamba, kau lari ke cuci kaki, kau lari ke semuanya. Saya mau jelaskan itu ayat yang engkau tidak jelaskan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya Allah ini menjadi manusia. Berarti Bapa di sorga menjadi manusia. Saya belum bilang Yesus itu Bapa. Berarti Bapa di Siapa sorga yang- menjadi manusia. Siapa yang bilang Bapa? Allah yang Saya mana yang jadi jelaskan di manusia? situ. Saya jelaskan di situ yang engkau tidak jelaskan. Edis, kau tidak paham Sekarang tentang di Allah dalam Tritunggal. jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya dia benar-benar manusia dan di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan kealahannya. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pertanyaan belum sampai kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Belum. Apa Allah itu? Sekarang kita buktikan bahwa, jangan dulu tanya Edis, engkau tidak menjelaskan jasmaninya tetapi sungguh-sungguh Allah. Itu yang engkau lari ke pelayan, lari ke hamba, lari ke semua. Pertanyaan di situ. Sekarang kembali ke pertanyaanmu. Apakah Yesus ateos? Saya bilang tidak. Karena Yesus itu Theos sendiri. Dia benar-benar Theos. Artinya kalau Dia ditambah, benar-benar Allah Bapa. saya tidak bilang Bapa. Jangan tambahkan sesuatu yang saya belum bilang. Oke, apa artinya Yesus Allah itu? Dia itu Allah, artinya apa? Makanya sekarang saya menjelaskan kenapa Yesus itu Allah. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Allah ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah inilah yang menjadi manusia. Tapi nanti kita buktikan ini Bapa atau bukan. Itu yang kau maksudkan. Saya santai saja. Makanya saya bilang di sini, engkau ini dari idemu berpikir, engkau ini lebih kepada saksi Yehova. Kamu Vanes. Enggak, kita nggak bicara denom di sini. Tidak. Tidak, bukan bisa. Tadi mentalitas berpikirmu antara dua. Arianisme penuh saksi Yehova atau setengah Arianisme unisitarian atau yang namanya Onenes. Tetapi saya tidak mau saya sentuh, tetapi saya akan menyentuh mentalitas berpikir mereka. Pertanyaan saya di sini. Yesus Allah, Iya. dia sendiri? Maksudnya dia sendiri gimana? Ya, maksudnya dia sendiri saja? Gini Romo, ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada Allah itu adalah otoritas. Jadi Yesus itu memegang otoritas, makanya dia Allah. Dari mana dia dapat otoritas? Dari Bapa di sorga. Yesus tidak punya otoritas. Kalau begitu, dia hanya terima otoritasnya dari Bapa. Dia menerima otoritas itu dari Bapa di sorga. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang dia adalah Allah, apakah dia punya Tuhan atau punya Allah? Oke, penting sekali pertanyaanmu. Saya tahu engkau mau ambil dari Yohanes ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes 20. Santai saja. Tetapi di sini pertanyaan saya, Yesus sendiri atau dia bersama dengan Allah Bapa? Yesus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, apakah dia berdoa? Yesus sebagai Allah berdoa nggak? Bukan. Pertanyaan, saya sudah jawab pertanyaan sekarang satu-satu dong pertanyaan. Pertanyaan saya di sini, Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus itu Engkau sendiri, tunjukkan. dia adalah Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang kita Sedikit Romo, biar saya agak sedikit Iya, mengkonfirmasi tunjukkan aja dengan gini. ayat. Biar tadi Romo Saya akan ngomongnya kejar. udah panjang lebar, saya dengar. Tidak. Saya boleh bicara Ya, nggak tunjuk. kira-kira? Ya, Kira-kira saya bisa boleh saja. bicara nggak? Kalau Tapi misalnya tunjukkan saya nggak dengan boleh ayat, bicara, berarti Edis, room ini kayaknya tunjukkan nggak dengan ngasih ayat kesempatan bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri.
sudah mulai bisu-bisukan nih. Romo, saya ke sini, saya cuma mengkonfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah nggak? Ya, makanya pertanyaan di sini. Yesus itu Romo sendiri tidak engkau jawab. bilang. Gini, jawab saja Ya, simpel. tidak, saya akan Yesus jawab. yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Di situ makanya kita akan di situ Romo akan tidak jawab. dijelaskan. Pertanyaan saya tidak akan- dijawab. Saudaraku, saya akan menjawab. Romo tidak Makanya di jawab. situ- Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini, Bukan yang saya berbelit, tanyakan saudara. begini, Romo. Waduh. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? Engkau mau ambil dari Yohanes 20. Di situ nanti Oke lah, saya akan permisi ya jelaskan kalau secara seperti itu. Baik, terima kasih, hermeneutiknya. Romo. Terima kasih teman-teman. Saya akan Ya, karena tidak ada setiap jawaban. jawaban. Oke,